Sahabat Hikmah, di balik kisah, sebuah video penganiayaan di jalan tol dalam kota Jakarta beredar luas di jagat maya. Pelaku pemukulan diketahui bernama Faisal Marasabesi, sedang korbannya adalah Justin Frederick, putra anggota DPR fraksi PDIP. Dari keterangan, kejadian bermula saat kendaraan yang dikemudikan korban diserempet oleh mobil Faisal. Justin yang tidak terima bermaksud menegur dan meminta pertanggungjawaban. Namun, pelaku justru naik pitam dan menghajar korban hingga babak belur. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Pelaku dan ayahnya juga diketahui menggunakan mobil berplat nomor palsu saat kejadian. Sementara itu di Puncak Bogor, seorang warga dianiaya sejumlah pengunjung villa lantaran menegur untuk tidak berisik. Tak terima ditegur lantaran menyebabkan kebisingan, sejumlah pengunjung villa di kawasan Batu Layang, Cisarua, Jawa Barat menganiaya seorang warga. Peristiwa penganiayaan berawal saat korban yang berdomisili di sekitar villa merasa terganggu dengan aktivitas para pelaku yang bermain pingpong sambil berteriak-teriak hingga larut malam. Ia kemudian menegur dan meminta untuk menjaga ketertiban. Bukannya mengindahkan, para pelaku keesokan harinya malah mencari korban ke rumahnya dan menganiayanya hingga babak belur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa lagi sahabat Hikmah bersama saya Rahma Hayunidia dan sudah ada Ustadz Zaki Mirza. Ustadz, ya. kita mau ngobrol soal ini, Ustadz. Judul besarnya adalah mulutmu harimaumu, gitu. Berarti kan hati-hati dengan kata-kata. Nah, ini dalam konteks kalau dalam tayangan yang tadi, kita tuh kan ingin menegur seseorang ya. Menegur seseorang untuk kebaikan itu kan justru adalah kewajiban gitu kan, Ustadz ya. Benar banget. Nah, tapi kalau orangnya langsung sadar, mending gitu kan. Kalau orangnya ngamuk, nah ini berarti jangan-jangan memang kita harus punya adab dalam menegur seseorang. Gimana Ustadz kalau di dalam Islam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya hamba-hamba Allah ini kita semua merugi. Saya merugi, Mbak Rahmani merugi kalau kita tidak melakukan beberapa hal. Dalam surat Al-Asr jelas, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin. Seluruh manusia itu dalam keadaan merugi. Illa itu kecuali. Illal ladzina amanu, kecuali dia yang beriman. Dengan beriman kita nggak jadi manusia rugi. Wa amilus sholihat. Tapi jangan cuma beriman, juga diimbangi, diikut sertakan dengan berbuat soleh, berbuat baik dalam kehidupan ini. Itu yang kedua. Yang berikutnya, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Supaya tidak ruginya kita menjadi sempurna, harus diikut sertakan lagi dengan setelah beriman, kemudian setelah ilal ladzina amanu, berbuat baik, wa amilus sholihat, diikut sertakan dengan menasehati dalam urusan kebenaran dan kesabaran. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itulah kenapa menasehati menjadi kewajiban. Karena sekali lagi begitu banyak di Mekah atau di Madinah selama perjuangan baginda Rasulullah, 80% lebih, ada survei yang membuktikan sejarah bahwa mereka orang kafir Quraisy masuk ke dalam agama Islam itu bukan karena terpaksa atau dipaksa, tapi karena terpanggil dengan kemuliaan akhlak baginda Rasulullah SAW. Tutur katanya, cara bicaranya, cara beliau memuliakan orang, itu membuat semua manusia terpanggil. Oh, apa sih keyakinan seorang Nabi Muhammad kok sampai mulia banget, bahkan memuliakan semua manusia gitu. Termasuk Rasulullah ketika menasehati juga punya cara. Caranya bagaimana? Dengan akhlak, dengan kata-kata yang baik, yang bijak. Karena Allah itu sumber segala kebaikan. Allah itu zat yang maha baik. Allah itu zat pengasih dan penyayang. Makanya ada kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Masa iya kita mau ngingetin Allah tapi tidak dengan kasih sayang? Masa iya kita mau ngingetin orang untuk ingat sama Allah tapi dengan cara yang amarah, temperamen? Kan sama aja, kita justru bertolak belakang dengan sifat-sifat Allah yang maha baik. Makanya sering di beberapa episode sebelumnya saya sampaikan,
awali segala kebaikan dengan ucapan bismillah. Supaya ketika beraktivitas kita meneladani sifat kasih sayangnya Allah. Saya yakin ya orang yang emosi seperti ini tidak mengawali aktivitasnya dengan mengucapkan Allah. Nah, ada tambah lagi, Rasulullah itu selalu menjaga aktivitasnya dengan berwudu. Berwudu itu adalah perisai, baju perang, baju tempur. Supaya di medan perang ketika kita beraktivitas, kita selalu dilindungi Allah dari apa? Dari alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dari godaan setan. Setan itu memang ada potensi kebaikan, ada potensi keburukan. Qad aflaha man zakkaha. Hamba-hamba Allah yang mengikuti potensi kebaikan, dia beruntung. Jauh dari amarah, hidupnya berkah. Tapi yang ini, orang yang mengikuti amarahnya, sifat-sifat setan lainnya, itu seperti ular yang berkelahi dengan gergaji. Seperti itulah orang yang marah, sahabat hikmah. Dia seolah menang, dia seolah bangga, tapi padahal dia sedang menjatuhkan harga dirinya sendiri di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustaz, itu gimana caranya wudu bisa menghalangi kita dari si setan-setan atau sifat-sifat jahat itu? Yang pertama tadi, jangan lupa berwudu. Gimana caranya wudu itu bisa membentengi kita, Ustaz? Allah itu kan zat yang maha bersih. Allah itu zat yang maha suci. Jadi kalau mau akrab dengan Allah, caranya pun harus dengan cara yang Allah mau. Dengan bersih, dengan suci. Berwudu. Allah itu maunya apa? Allah itu maunya dekati aku dengan cara engkau bersihkan tubuh dan hatimu. Maka engkau akan mendekat kepadaku. Bayangkan, manusia itu kalau mendekat satu langkah kepada Allah, Allah kan 1000 langkah. Kita berjalan menuju Allah, Allah berlari kita. Ini analoginya seperti itu ya. Semua agama mengajarkan kepada kita untuk menahan emosi, menahan amarah. Karena emosi dan amarah itu bisa merugikan bukan hanya kita saja, tapi banyak orang. Apalagi dalam agama Islam. Agama yang betul-betul penuh dengan cinta dan kasih sayang. Bagaimana cara nasehatin kan? Yang jadi masalah. Benar. Ada namanya tabayun. Tabayun itu saling menimbang rasa, tenggang rasa, saling mengklarifikasi. Kalau posisi kayak tadi sih saling emosi, menurut saya yang terbaik ya udahlah beristighfar, semua bisa didiskusikan dengan cair dan santai, bukan dengan emosi. Emosi tidak menyelesaikan sebuah permasalahan. Iya. Nahan emosi susah, nahan mulut itu juga kayak susah banget. Makanya mulut. itu mulutmu harimaumu itu benar-benar saat sekarang. Nah, yang susah juga adalah ketika kita harus menjaga mulut, salah satunya menjaga supaya tidak keluar dari mulut ini kata-kata kasar atau kata-kata yang artinya jorok. Nah, atau itu ngabsen anggota kebun binatang bukan nah ngabsen. Itu kan Pengawas Ragunan kayaknya dia. makanya itu maksudnya kadang-kadang itu tuh bahkan udah menjadi bagian dari bahasa sehari-hari gitu loh, Ustaz. Iya, Padahal kan bener. itu bukan bahasa yang baik gitu ya. Betul. Nah, kita akan membahas ini nih, sahabat hikmah. Usai ini jeda, jadi jangan kemana-mana.